billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Gimana kabarnya, sehat Bu, Pak? Alhamdulillah, Masya Allah, senangnya yang jamaah di rumah juga, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mau coba tanya dulu nih sama ibu-ibu yang di rumah juga jamaah yang ada di studio. Ibu-ibu seneng gak kalau dikasih belanja bulanan sama suami? Langsung belanja ya Bu ya? Kalau lagi ke pasar ada dibeliin, seandainya di rumah udah rencana mau beli ikan sama mau beli daging. Yang dibeli apa Bu biasanya Bu? Baju, dia bilang baju. Ada yang bilang sepatu, ya Allah, dari rumah niatnya pada beli ikan atau beli daging. Terus belinya baju. Terus kalau duitnya habis minta lagi gak Bu sama suaminya? Minta, kata suaminya, ya Allah istri gue boros amat ya gitu ya. Sampai ini banyak-banyak yang ngomong begini para suami ya Pak ya. Iya, ini tema ini pas banget sama keseharian kita nih. Judul kita hari ini adalah Jangan Boros Sayang. Apa Bu? Pak? Jangan boros sayang. Siapa yang suka boros? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Ada yang ngaku, ibu-ibu. Langsung nih yang pertama nih, kita minta tausiah juga ibu-ibu. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Terima kasih. Ini ibu-ibu nih benar-benar luar biasa Mama nih. banget ya. Iya, mama tuh kalau dari rumah mau belinya ikan sama daging. Saya. Pulang-pulang beli selop sama daster. Ini sebenarnya kalau kita bicara masalah seperti ini sebenarnya wajar gak sih Ustazah Lulung kalau misalnya wanita itu suka boros? Apalagi dalam hal berbelanja sananya gitu. Mau izin waktu silahkan. Ke banget itu Cin. Pemirsa. Jadi lemes amat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Pemirsa Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Nah, semangat. Nah, ya iyalah dulu pada boros dandan. Pemirsa, sebagai wanita siapa sih yang gak boros? Jangankan boros duit, kita ini ya gak boleh juga boros wudhu, bener gak? Nggak boleh boros make up menor, nggak boleh boros badan, ya kan? Apalagi boros masalah belanja. Wajar nggak sih kalau perempuan itu boros? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, nggak wajar. Nggak wajar dong perempuan itu boros sebagai istri. Gak usah istri doang boros, anak aja kalau belanja, masa Allah minta duit mulu mamanya, bener nggak? Mak mau belanja ini mak, tolong transfer. Ilah tuh bocah, cewek-cewek apaan aja belanjaannya banyak banget. Apalagi kita sebagai istri. Yang pertama gak wajar kalau si suami udah ngasih bulanan, bahkan bulanannya 100 juta. Masih juga kurang ya kan. Jilbab udah yang namanya 3 lemari, gamis udah yang namanya 3 lemari, masih pengen belanja juga, itu gak wajar. Karena kenapa Bu? Udah nyusahin suami. Laki aja kalau namanya punya sepatu 1 doang. Kamu nanya sama mak, sepatunya ada berapa biji di rumah? Tuh banyak kan? Jadi perempuan sama laki itu emang beda. Kalau laki-laki emang cuma punya 1, cuman mahal banget. Mahal ya, 10-20 juta biar awet. Kalau cewek sih banyak, emang boros, cuman harganya 1 gocap. 50.000 jejer ya kan? Yang penting kan kalau perempuan banyak. Tapi kalau suaminya udah ngasih semuanya, dia boros, itu tidak wajar. Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah dinyatakan tidak boleh seorang anak menyusahkan bapaknya, nggak boleh seorang anak menyusahkan ibunya, istri nyusahin lakinya nggak boleh. Al-Baqarah ayat 233. Yang kedua, mau tahu aja apa mau tahu banget? Ya wajar saja kalau perempuan tuh boros. Boleh nggak kita boros? Wajar kalau punya suami pelit. Ngasihnya entit-entit, maksudnya apa? Sedikit-sedikit. Nih buat seminggu nih 100.000. Apa 100.000?
Makan apaan bang? 100.000 seminggu. Ya kan? Toge doang, toge. Oncom dah, lumayan. Kalau misalnya ngasih per minggu ya kan apa? Mungkin ketika si suami ini ngasih takut bininya boros. Tapi kalau begini caranya, saya bilang wajar. Ada salah satu cerita dalam hadis Nabi, seorang istri ya, yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, suamiku pelit sekali, itu Hindun binti Utbah. Boleh nggak aku ngambil duit dari dompetnya? Ayo, siapa yang suka ngambil duit dompet laki? Ayo, ibu. Benar. Oh dia nggak pernah ngambil dari dompet laki, dari laki orang. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh itu ya, nggak boleh. Boleh nggak aku mengambil sedikit dari apa yang ada di dompet suamiku, kata Hindun. Maka Nabi menjawab, kalau memang suami pelit ambil aja. Hadis Bukhari Muslim. Kalau memang pelit. Jadi kalau memang dia rada kikir dan pelit, wajar saja. Habis 100.000 seminggu, mana makan apa kita coba? Hah? Makan angin? Yang ada masuk angin bu, ya. Jadi bisa saja wajar ketika memiliki suami yang bakhil atau perhitungan, ya kan, mau ngasih aja nggak redo. Padahal kan kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri, kepada anak. Nih kadang-kadang ngasih perhitungan. Makanya bu, sama anak tuh jangan ngitung. Kadang-kadang sama anak ngitung. Neng pokoknya namanya belajar yang benar. Emak tuh udah ngeluarin duit habis banyak buat kamu, nggak boleh perhitungan bu. Jadi boros nggak boleh. Dan wajar kalau kita memiliki pasangan sangat pelit. Nauzubillahimin. Dan yang ketiga, tidak wajar ketika seorang istri itu terlalu boros, belanja yang gak benar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, boros itu adalah membeli sesuatu yang tidak manfaat. Ya kan? Boros itu membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau untuk kebaikan tidak disebut boros, itu kata Mujahid. Jadi kalau kita ngabisin sekarang, pikirin ke depan. Karena kalau 100 juta habis 1 bulan, besok buat kapan lagi? Nunggu lagi sebulan, ya enggak? Coba ya mau nanya sama ibu-ibu nih. Gaji 1 bulan tanggal 1. Pas gitu habis tanggal berapa? Tanggal 2. Tuh, itu dia tuh parah Baru banget. 28 harinya. doang, katanya. 28 harinya bagaimana? Ya, waduh pusing juga Ya, tuh Mak. pusing Tapi juga. mama gitu sebenarnya dia boros itu bukannya boros, tapi lebih kepada sebenarnya mengarahkan. Karena mungkin dia belanja baju karena lakinya nggak beliin baju ya bu ya. Itu dia. Allah aja lagi nyari dukungan. Iya, makasih banyak Ustazah Lulung, tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Ini Masya Allah, ini bagus banget tema kita hari ini. Kadang-kadang laki-laki juga boros. Kadang kalau misalnya Ustazah Lulung bilang, kalau laki-laki itu borosnya belanjanya langsung yang mahal gitu ya. Langsung mahal, tapi mahal istrinya juga nikmatin. Sana beli motor gitu ya. Ini Masya Allah nih, Alhamdulillah hari ini buat jamaah yang di rumah, kita kedatangan ada bintang tamu nih. Ada bintang tamu kita Rosalina Musa atau biasa dipanggil dengan Kak Ros. Tepuk tangan dulu buat Kak Ros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ros gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jemaah. Iye. Oh jemaah. Iye. Alhamdulillah. Beri tepukan yang gemuruh untuk Islam itu indah. Karos, Ayo. bisa nanya nggak? Iya, Di apa Singapura Islam itu indah tayang nggak? kita ada cable vision yang kita bisa Iya, iya. nonton. Oh, Bisa Bisa. nonton Islam itu Bisa. di Singapura. Bisa. Bisa. Saya udah bilang keluarga saya untuk nonton. Ih, makasih banyak. Iya Alhamdulillah. Kak Ros, aku mau nanya nih. Kalau Kak Ros sendiri nih ngaku nggak nih kalau misalnya Kak Ros boros? Saya nggak boros. Nggak boros ya? Nggak. Tapi Saya lebih suka jimat simpan. Oh, simpan. Untuk masa depan. Oh ini Masya Allah luar biasa. Tapi belum habis. Belum selesai Bu, tar dulu jangan tepuk selesai. tangan dulu. 2 tahun Heeh. ini di Indonesia, Heeh. kan saya kenanya lebih dikenali. Dan sebagai artis itu kan orang memandang kita. Kita harus sentiasa kelihatan cantik. Terus? Dengan sentiasa tukar-tukar baju. Terus? Kas sepatu. Terus? Iya, beli juga terlepas. Ternyata belanjanya juga banyak. Kalau cewek borosnya di situ ya. Baju, sepatu, mau kondangan, baju selemari. Bilang sama suaminya, "Pah, aku nggak punya baju," katanya. Ya Allah, baju masih selemari padahal. Pakai semua. Padli lagi curhat. Hah? Iya sih. Ini Masya Allah. Kalau suami tanggapannya gimana ke Karos? Suami saya tuh best. Oh best ya. Best in the world. Gajinya dia semua dia kasih saya. Tapi
kita sebagai istri itu harus tahu bagaimana untuk belanja seharian kita untuk bayar itu, bayar ini, bayar itu, bayar ini. Terus suami kalau mau pergi kantor, mah bagi ongkos dong mau berangkat Enggak, kantor. enggak. Karena itu dikasih semua ke istri. Bukan. Dia kasih saya, tapi karena kita ada bank account untuk suami itu, Oh, saya oke. masukkanlah untuk seminggu untuk sebulan. Oh jadi semuanya yang ngatur Kak Ros. Iya. Sampai buat ongkos beli bensin segala macam Kak Ros yang siapkan. No, kita ada apa itu credit card di Singapura itu kita pakai credit card. Jadi untuk bulanan tuh saya selalu ada terima billsnya. Jadi saya yang bayar. Yang nerima billsnya istrinya. Tiba-tiba suami belanja, Papa ini beli apa ini? Kita Oh, tidak. ketahuan deh jadinya ya. Daddy Pak. Suami saya juga nggak boros. Nggak boros ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang boros istrinya. Udah 2 tahun. Aduh Masya Allah. Yuk kita lanjut lagi nih tentang apa istri yang boros nih. Kita lanjutkan, kita mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Aduh ya Allah. Maaf Li, Iya Pak Ustadz. yang boros di keluarga saya. Kenapa begitu? Istri saya nggak boros. Ketahuan banget nih tukang beli-beli makanan banyak nih Ustadz karena sendirian. Pak Ustadz tapi gini, berbicara masalah hal boros. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan seorang istri itu memiliki sikap boros atau sifat boros Pak Ustadz? Mohon izin waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu bentuk kesyukuran buat kita karena kita sudah berada di pertengahan bulan Zulqa'dah, tepatnya tanggal 16 Zulqa'dah 1438 Hijriah, dan selamat semalam kita sama-sama beribadah yang datangnya hanya beberapa kali dalam setahun, bahkan mungkin bisa jadi kejadian 30 tahun, 100 tahun, yakni gerhana bulan semalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita membahas masalah boros. Kalau berbicara masalah boros ini penting kita bahas karena boros itu sangat membahayakan. Ingat ya, mohon maaf ya. Dalam hal ini kita akan ditanyakan dari mana ke mana. Tuh 2, 3. Dari mana ke mana? Itu kalau harta, itu akan ditanyakan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Banyak tenaga tapi dihambur-hamburkan. Masa muda malah dilalaikan. Ingat, ketahuilah boros itu bukan hanya masalah harta, tapi boros masalah tenaga, pikiran. Mohon maaf, kali ini borosnya perempuan. Apa sih penyebab perempuan banyak yang boros? Ibu silakan mikir sendiri. Kira-kira apa Bu? Yang pertama, penyebab wanita itu boros karena kurang ilmu. Ingat, harta itu harus di-manage, diatur. Makanya bagi 3 hartanya. Ini ibu-ibu yang lagi nonton, bagi 3 pendapatannya. Yang pertama, pengeluaran bulanan yang rutin, arisan, cicilan, bayar rekening, apakah itu pengeluaran bulanan namanya. Yang kedua, apalagi harian yang dibagi 30 hari dibagi untuk harian, sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Kak Ros. Sasalulung tadi membahas masalah wanita itu perempuan paling hebat itu, asalkan uang masuk kepada wanita susah untuk keluarnya, tinggi kali-kalinya kurang bagi-baginya. Yang ketiga adalah biaya apa? Ditabung untuk masa depan. Mohon maaf, kita punya anak. Yang kedua, bukan hanya kurangnya ilmu. Yang kedua ini bahaya, hilangnya rasa syukur. Ketika hilang rasa syukur, apa artinya syukur? Pemanfaatan. Syukur itu memanfaatkan. Ketika orang memanfaatkan itu syukur. Ketika harta itu disia-siakan, tidak dimanfaatkan, beli baju satu model berapa warna. Ya Allah, sama semua bajunya. Ini hati-hati loh, hati-hati. Ini semua harta akan dipertanyakan. Apakah ini digunakan atau tidak? Baju itu, pakaian itu, harta itu akan berbicara. Aku dipakai loh ibadah, aku tidak. Itu akan berbicara semua. Makanya baju itu diatur sebagai bagaimana cara kita untuk digunakan. Kalau memang dalam setahun tidak digunakan, lebih baik disedekahkan. Yang ketiga, memperturutkan nafsu. Di sini banyak orang berdasarkan keinginannya, bukan karena kebutuhannya, karena ingin, tapi tidak memenuhi kebutuhan. Yang dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Kemudian kelalaian ataupun menggampangkan sesuatu. Gampang, beli aja, menggampangkan. Padahal dia tidak memproduksi bahwa nanti dia akan butuh.
dia nanti kekurangan. Apalagi yang sifat malas ini muncul pada manusia, malas untuk mengatur, malas untuk mengitur, padahal harusnya dicatat semua. Catatan itu penting. Kita dalam Islam dianjurkan untuk mencatat. Mencatat. Dan yang paling bahaya kalau sudah ada apa namanya, kecintaan akan dunia, hubbud dunia. Kalau hubbud dunia tidak mengingat kepada akhirat, kita tidak bahas masalah sedekah, zakat, infak dan sesuatu yang mewajibkan buat kita untuk dikeluarkan. Karena itu bukan boros. Kalau orang bersedekah itu bukan boros. Bukan boros. Bahkan itu sangat penting. Jangan perhitung-hitungan kalau sedekah. Ya. Kalau zakat memang dihitung. Tapi kalau sedekah jangan perhitungan. Betul. Karena bisa jadi harta yang kita miliki kan belum tentu jadi rezeki. Rezeki itu ketika dimanfaatkan. Ya. Rezeki itu ada 3, yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Betul. Tapi walaupun memang ada ketentuan 2,5% seperti itu, Pak Ustaz ya. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, itu zakat 2,5%. Kalau sedekah bebas ya. Bebas. Zakat harta maksudnya gini, nggak usah lah hitung-hitungan. Allah aja nggak pernah hitung-hitungan kok sama kita ngasih rezekinya gitu ya. Ya Bu ya, Masya Allah luar biasa ya. Terus itu bagus juga tadi itu Pak Ustaz tuh, kalau segala pengeluaran itu sebelumnya direncanakan ditulis dulu. Ada namanya list pencatatan. Apa kebutuhan, skala prioritas, skala sekunder dan kemewahan, tambahan dan sebagainya. Betul. Tepuk tangan dong Bu Ustaz Maulana dong. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Masya Allah. Ini kita lanjutkan lagi nih, biar makin jelas semuanya buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Ini sama-sama kita cari tahu tergolong apakah seorang istri yang memiliki sifat boros. Ada guru kita lagi nih, ada Ustadz Kasif here. Tepuk tangan Ustadz Kasif, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah kita kehadiran Karos. Di Karos pasti ada saudara mengipin-upin. Tak ada. Oh, tak ada. Ya, Ibu saya mau nanya nih, Ibu kerudungnya di rumah ada berapa? Ada banyak. Nah, padahal satu juga udah cukup. Kenapa sih kita bisa tergolong kepada golongan orang yang boros? Karena apa? Karena setan gak kepengen kita kaya. Setan kepengen kita ini hidup dalam miskin dan serba kekurangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Jangan pernah berlaku boros. Karena orang yang boros ini jadi teman-temannya setan. Saudara-saudaranya setan. Pengen gak jadi saudaranya setan? Ya, kok ngomong setannya senang benar kesini ngadepnya. Boros itu adalah sifat setan. Karena setan gak kepengen kita kaya. Islam mengajarkan konsep dalam hidup, yaitu hidup yang sederhana. Kita gak boleh terlalu boros dan kita juga gak boleh terlalu pelit. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Jangan sampai engkau mengikat tanganmu di belakang leher kamu. Artinya pelit. Jangan sampai tangan kita pelit ke belakang, nggak mau infak, nggak mau sedekah. Tadi kata Ustadz Maulana, ya yang kita maksud boros di sini bukan boros dalam hal sedekah. Karena kalau sedekah itu mesti boros. Sedekah itu nggak boleh perhitungan. Kenapa? Karena kita yakin ketika kita sedekah, harta kita diganti sama Allah. Yang dimaksud boros dalam hal ini adalah boros menggunakan harta bukan pada tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wala tabsutha kullal basti." Jangan pelit dan jangan juga terlalu mengeluarkan harta tanpa perhitungan. Kenapa? Kalau kita sampai pelit dan kita boros, kita akan menjadi malumam mahsura, orang yang tercela dan orang yang rugi. Orang yang tercela dan orang yang rugi. Pengen gak jadi orang tercela dan rugi? Gak mau. Kita kepengen jadi orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Gimana caranya? Islam ngajarin konsep jangan terlalu boros dan jangan pelit, adanya di tengah-tengah. Wa kunu baina dzalika qawama. Islam itu agama tawassut, agama yang moderat. Gak boleh terlalu ke kanan, gak boleh terlalu ke kiri, yang ada di tengah. Jangan terlalu boros dan jangan terlalu pelit. Contoh-contoh begini, Ibu, kalau dapat harta dari suami, misalkan suami gajinya per bulan 10 juta. Ibu harus mikirin tuh, bukan hanya mikirin pengeluaran buat dunia, tapi juga mikirin bagaimana simpanan kita di akhirat. Contoh-contoh, kalau dapat 10 juta, Ibu harus ngasih 9 juta ke mertua, 1 jutanya ke ibu. Benar apa benar? Yang biasanya dilakukan langsung gimana? Diem. Langsung diam.
Ya, harus mikirin bagaimana kita ngasih ke orang tua, karena kita demi Allah. Kalau ngasih orang tua nggak bakal habis harta kita, bertambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana qasat sadaqatun min mal, bal yazdad. Nggak akan pernah berkurang harta yang disedekahin, bahkan bertambah. Dan sedekah yang paling dahsyat, yang bisa membuat kita kaya, yang bisa membuat harta kita bertambah, sedekah kepada orang tua. Saya tanya Bu, Ibu kalau dapat harta 10 juta, 9 juta ke mertua, apa sejuta? Hah? 1 juta. Dibalik. Ya, kita takut, benar apa benar? Takut. Kita takut miskin. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau kita menyedekahkan harta kita di jalan Allah bisa sampai 700 kali lipat. Allahu Akbar. Makanya insya Allah kajian kita kali ini bukan untuk menjas istri itu boros. Enggak, karena boros ini sifat manusia. Ya bukan hanya sifat seorang wanita, ada laki-laki yang boros. Bahkan banyak laki-laki yang gara-gara hartanya nggak disimpan sama istrinya, dia menggunakan hartanya sendiri, sama istrinya pelit, ujung-ujungnya dia miskin. Betul apa betul? Ujung-ujungnya melarat. Jadi ngomongin boros ini bukan hanya istri, ya, tapi kebanyakan istri. Betul apa betul? Kebanyakan istri, kebanyakan wanita. Karena wanita itu sifatnya itu pengen dandan, pengen dilihat enak, pengen dilihat cantik. Padahal luar biasa Ibu. Mau kalau kita kulitnya hitam, walaupun pakai bedak 5 kilo, tetap udah syukuri apa yang Allah sudah kasih. Dan orang kalau pengen hidupnya dia bahagia, hidupnya bisa kaya dunia akhirat, dia harus nggak boleh boros. Karena boros ini bisa mengantarkan kita kepada kemiskinan, dan Allah Azza wa Jalla membenci sifat orang yang nggak pernah merasa puas dengan pemberian Allah. Orang yang bahagia adalah orang yang merasa puas dengan pemberian Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu." Orang yang bahagia itu bukan yang banyak duitnya. Betapa banyak orang yang banyak duitnya, ketika dia boros ujung-ujungnya miskin. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ada orang yang hartanya biasa-biasa aja. Yang menurut orang hartanya sedikit, tapi karena dia rajin nabung, ujung-ujungnya dia jadi orang kaya. Makanya orang yang bahagia adalah orang yang Islam. Ngikutin agama Islam ini 100%, jangan setengah-setengah. Kemudian orang dikasih rizki yang cukup sama Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga yang dahsyat yang kita kepengen punya ini, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Apa itu artinya? Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan dong Bu Ustaz. Jamaah! Oh jamaah, alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Alhamdulillah buat jamaah di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi di tema kita hari ini adalah jangan boros sayang. Apa Bu? Jangan boros sayang. Dan bintang tamu kita hari ini ada Rosalina Musa atau Kak Ros. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Ros. Tadi di awal sudah dengar ya Bu ya, bahwa boros itu nggak bagus, nauzubillah, termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi nantinya di akhirat. Kalau boros bicara masalah buat sedekah, boleh-boleh aja, tapi kalau buat boros-boros yang nggak penting, itu yang tidak boleh. Nah sekarang ini sebelum kita lanjutkan lagi, tahu saya ada narasumber, saya mau kasih kesempatan sama Kak Ros dulu nih. Kak Ros, ada yang mau ditanya nggak? Boleh silakan. Ada. Saya mau tanya kepada Ustadz Maulana. Iya silakan. Ustadz favorite saya. Makasih banyak. Ustadz, kalau ada istri nih, dia tidak bekerja, dia di rumah, dan suaminya ini tahu dia boros, jadi dia agak pelit untuk kasih istrinya duit yang banyak. Tapi karena satu hari itu dia perlu mendadak membayar sesuatu, tapi dia takut mau minta kepada suaminya. Jadi bagaimana Kak itu? Karena dia pikiran takutnya, suamiku gak bakalan kasih karena aku boros gitu lagi ya. Gimana tuh Pak Ustadz? Nah. Disinilah peranan suami istri harus namanya perencanaan keuangan. Jadi yang pertama merencanakan keuangan, harus ada keterbukaan. Berapa sih kebutuhan istri yang ada disembunyikan. Dan istri, mohon maaf, tepuk tangan dulu buat istri. Wanita itu, seboros-borosnya wanita pasti ada simpanannya. Seboros-borosnya wanita pasti ada simpanannya. Betul tidak Bu? Betul. Makanya kalau uang dipegang oleh istri itu berkah. Betul tadi yang dikatakan Ustaz Kasib. Kalau wanita yang pegang uang pasti berkah. Tapi laki-laki, mohon maaf ya, setelah diteliti, direncanakan, usahakan dipikirkan. Betul tadi yang dikatakan Kak Ros itu, kadang-kala wanita itu boros, tapi kadang-kala dipelitkan oleh suami, akhirnya
kalau minta sesuatu susah. Makanya dibicarakan ketika itu. Jadi selain merencanakan, dipikirkan, kemudian dimusyawarakan. Dibicarakan sebaik-baiknya. Lokatnya lokat Melayu dong, Ustaz. Kan orang Singapura. Aduh, gimana? Gimana? Aduh, ya Allah. Betul. Susah saya. Macam Betul. macam mana Ustaz? Iya, Macam cakapnya mana tuh? susah. Karena saya orangnya Makassar. Untuk cakap Melayu agak-agak repot. Ayo, tebukan yang gemuruh. Coba dari sisi perempuan nih kita cari tahu juga di Ustazah Lulung nih, gimana nih? Lagian boros sih. Kita dibilang boros, hello. Jadi kalau kita sebagai istri emang udah dicap jadi orang boros nih. Tiba-tiba pengen satu yang mendadak kita pengen beli, terus kita gak dikasih gitu sama suami. Why? Cimas. Pingsan tetangganya. Kalau memang suami sudah tidak percaya lagi kepada kita, maka kita bilang kepada suami, Mas, apa rumah tangga kalau seperti ini kalau kamu tidak mempercaya aku? Aku tuh beli sesuatu yang memang mendadak tapi kamu harus percaya, maka kasih bukti belanjaannya. Jadi gak usah ngomong, kasih bukti nih Mas nih ya. Tadi tuh belinya ini dia nih yang di luar belanjaan. Karena apa? Kalau dia tidak mempercayai kita, dia percaya sama siapa lagi kalau kurang kepada istrinya? Hah? Tapi kan saya rasa semua suami-suami, bapak-bapak harus ikut contoh suami saya. Gajinya semua kasih ke istri. Tapi Harusnya ngomong gitu. Berkah Harusnya gitu ya? kan? Berkah, Iya. alhamdulillah. Kalau istrinya nggak boros. Semua uang suami milik Istri. Uang istri milik istri. Ya Allah. Uang gue milik gue, uang lo bukan Tapi punya jangan gue. salah, istri milik siapa? Suami. Suami. Sama Ini tidak usah aja. tersinggung kepada suami yang lagi nonton. Uang suami milik istri, uang istri milik istri. Jadi suami memiliki apa? Tenang, suami memiliki istri. Iya, benar. Nah, tapi kalau misalnya sampai nggak dipercaya juga, mungkin ada baiknya juga, Pak. Aku ada kebutuhan ini loh, Pak. Kalau Papa ini, mendingan gini aja. Kita ikut aja bareng-bareng, nanti Papa yang bayar. Nah, minta ditemenin. gitu. Soalnya kadang-kadang Bener ya? suami kalau kita ada di mall atau apapun dia kadang-kadang suka memegang erat tangan kita. Iya. Ternyata kita tidak Biar nggak boleh. belok, biar nggak belanja jauh-jauh. Ini Masya Allah nih, luar biasa nih. Nah, sekarang nih kita kasih kesempatan juga buat jamaah nih. Ada yang mau nanya juga nggak boleh? Silakan jamaah yang mau nanya angkat tangan, silakan. Ayo. Yang mana ya? Mana Oh, yang di belakang saya nih, mohon izin, silakan Ibu. Ya, ayo Bu, silakan. Waalaikumsalam Langsung, warahmatullahi wabarakatuh. langsung waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Ibu Haji Mas Kurniati dari Majlis Salim Rabani Susi Garut. Tangan dong. Masya Allah. Orang Garut nih, rumah hadama. Ustaz saya mau tanya nih. Terkadang kalau berada di dalam lingkungan yang suka boros, susah banget untuk menahannya. Kalau temen beli baju, kadang suka ikutan juga, pengen gitu. Gimana ya Pak Ustadz caranya agar tahan dari sifat granit seperti itu? Bentar Bu Haji, Assalamualaikum ini saya balik. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya balikin mic-nya, ini mic saya enak aja Bu Haji pegang terus. Bercanda Bu Haji, mohon maaf. Ini tapi nih Bu Haji lucu nih orang ini, dia nggak tahanan kalau misalnya ngelihat temennya belanja, tahan waktu pas temennya belanja, tapi dia nggak tahan beli juga tempat sebelahnya gitu loh. Ini gimana nih? Silakan Ustaz Kasif. Ya itu kan namanya Ibu lapar mata ya enggak. Ya, membeli bukan sesuai kebutuhan tapi keinginan. Ibu ada bagusnya mencontoh istri saya. Istri saya ketika saya kasih uang 50.000, dia bilang 50.000 bisa buat setahun. Dia bilang, kok saya bilang hebat 50.000 kok bisa setahun? Iya 50.000-nya dibeliin kalender. Oh iya benar. Kalender setahun Iya. itu ditaruh. Iya. Artinya kalau boros itu sesuai kebutuhan dan sesuai dengan akal dan masuk akal, logis, insya Allah menurut saya komunikasi dengan suami, ya enggak? Dan ingat jangan benar tadi, persahabatan itu artinya memilih. Kita memilih bersahabat dengan orang yang boros, apa bersahabat dengan orang yang sederhana. Ketika kita salah bersahabat, bisa jadi hidup kita merugi dan ujung-ujungnya kita jadi fakir di ujung hidup kita. Innauzubillah. Jadi bergaul sama orang-orang yang tadi kayak tahu Ustadz, yang bisa merencanakan keuangan keluarga, maka insya Allah. Iya, akan Masya dahsyat. Allah. Ustadz Kafi mau ditambahkan silakan. Iya, memang boros ini sifat yang kadang-kadang memang apalagi kalau ngeliat teman gitu belanja-belanja Bu ya,
Apalagi belanja seragam kalau misalkan nggak ngikut kayaknya gimana gitu ya. Maka yang pertama adalah lihat kemanfaatannya. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz guru-guru kita, lihat kemanfaatannya. Kira-kira kalau belanja tas harganya 20 juta manfaat enggak apa enggak? Yang manfaat enggak, Bu? Enggak ya. Ya, kira-kira itu lihat kemanfaatannya dan cuekan teman yang seperti ini ya. Cuekan teman yang seperti ini ketika belanja, ya udah jangan sabodo teuing lah kalau bahasanya gitu ya. Biarin aja gitu. Ya udah biarin aja lah kalau misalkan ada orang teman yang belanja gini cuekin. Insya Allah kita nggak bakal ngikut. Nah, Dan satu lagi sabodo teuing itu bahasa Spanyol, bahasa Inggris itu bahasa Inggris. Jadi gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya temennya mau belanja nggak usah ikut. Itu kan gara-gara ikut. Kalau nggak ikut nggak pulang taklim pulang. Gini. Gitu. Justru kalau banyak bagus. Beli satu kodi. Oh gitu ya. Kalau beli Jadi murah. satu-satu kan Lebih lebih mahal. murah. Jadi Tapi kalau lebih banyak, kalau banyak teman sepatungan beli. Betul. Jadi jadinya murah. Kayak ibu-ibu baju seragamnya murah kan? Iya. Karena patungan. Tepuk tangan dong buat Bu Haji. Terima kasih banyak Bu Haji ya. Pertanyaannya bagus banget nih. Sekarang kita lanjutkan lagi nih berbicara tentang istri yang boros. Nih sekarang dampak negatif bagi keluarga jika memiliki istri yang boros. Apa dampak negatifnya? Kita panggil kembali Ustadz Kasif here. Tepuk tangan Ustadz Kasif. Silakan Ustadz Kasif. Ya Allah, ini hari ini kita banyak benar yang nyeramain orang. Ya, ketika kita nunjuk orang satu, padahal kita nunjuk diri kita 4. Betul lah, betul. Benar, betul. Ketika kita gak banyak nasihatin orang, ternyata diri ini nih. Jangan sampai kita jadi lilin nih. Bisa nyeramahin orang, tapi membakar diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik, khususnya tentang boros. Karena jujur Bu, saya ini sebagai suami juga boros. Betul lah, betul. Pengen jajanin teman, pengen belanjain orang ya. Kalau lagi ngumpul-ngumpul kita yang jadi pahlawan kesiangan bolong. Padahal kita lupa bahwasanya hidup itu bukan hari ini aja. Hidup itu ada hari esok, dan Islam mengajarkan kita untuk selalu mikirin hari esok. Nggak boleh kita hanya mikirin buat hari ini. Dan orang-orang yang boros itu dia hanya mikirin hari ini seolah-olah besok nggak ada hari lagi. Sehingga dia habisin hari ini dapat 1 juta, hari ini juga dah habisin 1 juta. Hari ini dapat 5 juta, hari ini juga dapat habisin 5 juta. Dia hanya mikirin hari ini. Islam mengajarkan kita untuk mikirin hari besok. Kita ini hari ini dapat duit, belum tentu besok juga dapat duit lagi. Maka yang hari ini duit ada, bagaimana manfaat buat hari besok kita? Ditabung. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum madza qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihat apa yang engkau lakukan buat hari besok. Memang ayat ini khusus untuk membicarakan orang beriman mempersiapkan amalnya dia di akhirat. Namun gak ada salahnya ghadan ini kita artikan juga besok, esok hari. Ya, kita disuruh mempersiapkan amal buat kematian kita nanti di akhirat. Kenapa? Ketika kita meninggal dunia, yang akan nganterin jenazah kita 3. 2 pulang ke rumah, 1 yang nemenin kita selamanya sampai hari kiamat. Siapa yang pulang ke rumah? Suami kita pulang ke rumah. Istri kita pulang ke rumah. Anak kita pulang ke rumah. Kemudian yang pulang ke rumah siapa lagi? Harta kita. Dan yang nemenin kita sampai hari kiamat apa? Amal. Makanya lagunya bila waktu telah memanggil teman sejati amal. Nih Bu kalau ngomong waktu jadi keterusan nih. Nih Bu-ibu nih kalau ngomongin mati wajahnya horor aja. Ya, kalau mati itu pasti ya. Tapi Islam mengajarkan kita ini sekarang lagi menginjakkan kaki kita di atas dunia. Dan dunia itu butuh persiapan. Butuh yang namanya isti'adad untuk hari besok kita. Ingat, kita satu saat akan tua. Kita akan ada masa-masa kita pensiun. Udah gak bisa kerja lagi. Maka kita harus mikirin itu tuh. Karena dampak negatif kalau kita sampai boros. Kemudian nanti di ujung hidup kita miskin. Betapa banyak Bu. Gara-gara suami ini gak percaya istrinya megang duit. Ada nih suami, dia gak percaya istrinya megang duit. Sampai akhirnya dia yang boros, suami malah yang boros. Akhirnya di ujung-ujung hidupnya rumahnya dijual, mobilnya dijual, dan dia hidup dalam keadaan miskin. Tapi ada loh suami yang dia nitipin hartanya sama istrinya. Nih istriku tadi kayak Kak Ros, nih saya simpen gajinya. Istrinya bisa nyimpen duit gak boros, disimpen duitnya. Ketika pensiun, rumahnya masih ngontrakan, istrinya bilang sama suaminya, wahai suamiku tercinta, luar biasa, nih uang hasil saya ngumpulin gajimu. Saya sisihkan sehari, sebulan, selama setahun, bertahun-tahun. Rumah kita beli.
mobil kita beli. Padahal dulu waktu suaminya kerja dia nggak punya apa-apa. Tapi karena istrinya bisa nyimpen duit, istrinya nggak boros, malah di masa tuanya dia hidup nyaman. Dia hidup enak. Karena istrinya bisa nyimpen duit. Nah ini kalau saya lihat nih, wajah-wajahnya sih wajah-wajah bisa nyimpen duit nih. Betul. Ngomong betulnya pelan. Ya, kita harus bisa, jangan sampai lihat. Rasulullah SAW mengajarkan kita ightanim khamsan qabla hamsin, ghinaka qabla faqrik. Jagalah 5 sebelum datang 5. Karena kalau kita nggak bisa jaga 5 ini, kita bakal nyesel selama-lamanya. Jaga masa kaya kita sebelum datang masa miskin kita. Itu konsep yang diajarkan Islam, Mas Fadli. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Kasih. Ini penjelasannya makin mantap nih semuanya nih buat para narasumber kita nih. Tapi buat jamaah di rumah nih, sebentar dulu kita break dulu, sebentar rehat ya. Kita lanjutkan dulu bacaan Al-Quran kita sama-sama nih. Semuanya yang di rumah silakan dibuka Al-Qurannya. Kita lanjutkan bacaan surah Al-Quran kita di surah Ali Imran ayat 97 sampai dengan 99. Gimana, udah siap ibu-ibu? Yang di rumah juga udah siap? Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Quran. Ustadz Abdul Kafi, mohon izin waktunya untuk memimpin pembacaan suci Al-Quran. Silakan. Ya, terima kasih Mas Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah, yuk sama-sama kita membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا الكتاب لم تكفرون بآيات الله. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله.
من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Nah, buat jamaah di rumah jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan memberikan solusi bagi jamaah di rumah yang sudah mengirimkan keluh kesahnya melalui email kita. Nanti akan kita hubungi setelah ini. Tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini adalah jangan boros sayang. Apa Bu, Pak? Apa Bu, Pak? Siapa yang boros? Saya, langsung dijawab. Ini Masya yang Allah. boros itu yang disayang. Masya Allah, benar nih Pak Ustadz nih. Kita juga sudah mengakomodir curhatan jamaah yang ada di rumah juga nih tadi seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Kafi. Nah sekarang kita sudah mencoba untuk menghubungi yang bersangkutan. Apakah sudah tersambung nih langsung nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Mbak curhatnya. Iya Pak Ustadz, Bu Ustazah, Mas Fadli. Ya, saya Mbak. mau curhat. Saya baru-baru ini bertengkar dengan ibu saya. Astagfirullahaladzim. Saya ini dijodohkan dengan laki-laki pilihan ibu saya. Awalnya saya ngerasa oke-oke aja, karena laki-laki itu punya pekerjaannya tetap. Jadi saya sebagai perempuan merasa lega. Jadi masa depan saya ini insya Allah terjamin. Tapi setelah saya mengenal laki-laki itu, saya merasa ada ketidakcocokan. Dan pada saat sudah hampir menuju pernikahan, semuanya sudah disiapkan, undangan juga sudah disebar, saya membatalkan pernikahan tersebut. Karena saya merasa benar-benar kurang cocok dengan laki-laki itu. Apakah keputusan saya ini salah, Pak Ustadz, Bu Ustazah? Oke, Mbak tenang dulu ya, biar kita coba minta Ustadz Kasif dulu jawab, silakan. Ya, kalau kita dengar dari pertanyaan beliau kan berarti beliau lagi dijodohin. Kayak dulu katanya zaman Siti apa Bu? Nurbaya. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Nah, jodoh menjodohin, dijodohin orang tua. Islam mengajarkan kita bagaimana untuk bertanya juga kepada anak kita. Ketika datang kepada laki-laki pilihan orang tua tetap harus nanya kepada anak. Anak itu mau atau enggak. Jadi orang tua nggak boleh semena-mena memaksakan kehendak orang tua. Nah ini ujung-ujungnya kayak begini. Dia nggak kepengen. Nah, jadi Mbak boleh menolak kepada orang tua. Saya nggak mau dinikahin sama orang ini. Saya kepengen jodoh yang lain. Tapi kalau yang lain datang agamanya bagus, akhlaknya bagus, harus diterima sama Mbak. Mbak nggak boleh nolak. Jadi ukuran dalam menikah itu bukan karena hartanya dia, bukan karena pekerjaan tetap, jangan ya, karena rezeki itu datangnya dari Allah. Dan nikah ini sebab datangnya rezeki. Banyak orang yang tadinya miskin gara-gara nikah dia bisa jadi kaya. Amin. Ya, kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fa illam takun yakun fitnatun wa fasadun kabir." Kalau ada laki-laki yang soleh datang, ya contohnya yang soleh kayak gini nih Bu. Masih jomblo nih ya, nggak belum laku. Kalau ada laki-laki soleh yang datang ya mau ngelamar anak kita, terima. Kalau nggak diterima akan terjadi kehancuran di muka bumi ini. Nah mungkin biar tanggapi dulu gimana Mbak? Tapi masalahnya ibu saya itu marah banget sama saya. Sampai ibu saya tuh bilang saya itu mempermainkan perasaan orang, mempermalukan keluarga, nggak menghargai perasaan keluarga pengantin laki-laki juga. Saya jadi kepikiran setiap harinya, walaupun sekarang saya sudah punya keputusan sendiri dan
laki-laki itu menerima keputusan saya harus gimana terhadap ibu saya, Pak Ustadz? Oke, kalau gitu sekalian jawab juga ibu-ibu dulu nih. Silakan, ayo Ustazah dulu. Jawabannya, Bu, kalau punya anak kayak begitu gimana, Bu? Nanya lagi katanya. Kalau saya jadi ibunya, yang namanya seorang ibu nih ya, di mana-mana nih maaf banget punten. Biar kata salah pengennya bener. Maaf nih. Maka dari itu sebagai seorang anak, kita juga harus tahu ilmunya menghadapi orang tua. Sekesal apapun dalam surat Al-Isra ya, ayat 23, ya, dinyatakan apa? Kamu tuh harus berbuat baik sama orang tua kamu. Memang kita nggak setuju, tapi tetap baik. Mama, gini loh, Ma. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya orang tua, kita bener pun ya, tetap kita harus tunduk dan apa sih namanya, nudukin ini nih, punggung kita nih. Wahfid lahuma janazuli minar rahmah. Tundukkan nih, pundakmu jadi jangan sombong. Aku tuh udah punya ya pilihan sendiri. Dan ternyata itu tidak cocok. Cocok enggak cocoknya rumah tangga kan manajemen ketidakcocokan. Justru karena suami saya pendiam, saya cerewet jadi cucok. Oh gitu ya. Ya gitu. Jadi cucu itu bisa datang belakangan, tapi memang ini perlu pendekatan sama orang tua. Jadi wahfid, rendahkan dirimu. Benar nggak, Bu? Kan memang orang tua ada sedihnya juga gitu loh. Tapi masalahnya nih sekarang nih Kavi nih, Ustaz Kavi ya. Ini sebenarnya cowoknya udah nerima nih, udah gak ada masalah dia nggak mau sama dia apa nih cewek ini. Tapi ibunya yang nggak nerima. Ibunya nggak nerima Ibunya masih marah. Ibunya masih marah. Ibunya si mbaknya ini. Iya, jadi gini, kenapa Mbak nggak bilang dari awal kalau misalkan memang calon ibu itu nggak cocok? Karena memang kalau misalkan kita bilang dari awal, ternyata undangan sudah dibuat, catering gedung sudah dibuat, ini menjadi mubazir. Ini yang tema kita sekarang, ini menjadi mubazir karena sudah dibuat kemudian nggak jadi. Buat apa jadinya undangannya? Jadi wajar kalau misalkan orang tua ibu marah. Saya garis bawahi, wajar sekali kalau misalkan orang keduanya itu marah. Nah, bagaimana caranya? Ibu langsung minta maaf, Mbak langsung minta maaf, ya, langsung minta maaf ke orang tua, minta ridho kepada orang tua. Karena apa? Biasanya orang tua yang sudah seperti itu sakit hati. Karena kenapa? Sudah mengeluarkan uang banyak-banyak, sudah senang-senang, kemudian dikecewakan. Sakitnya di mana tuh sakitnya? Sakitnya di mana itu? Di mana? Di sini. Ya, minta maaf ya Bu ya. Pokoknya minta maaf kepada ibu, selalu minta maaf. Insya Allah mudah-mudahan dimaafkan. Iya. Sebab ini kita mau tanya lagi nih Mbak. Mbak udah minta maaf belum sama ibu sama calon mertuanya, keluarga laki-laki? Ya jelas udah dong Mas. Kan ketika saya mengetahui ada ketidakcocokan yang benar-benar kurang pas di hati saya langsung benar-benar minta maaf kedua belah pihak, baik ibu saya dan ayah saya, kemudian ke pihak laki-laki dan ke orang tuanya. Dan mereka yang laki-laki, dari pihak laki-laki itu menerima gitu. Karena ketidakcocokan ini saya temukan selama persiapan kami untuk menjelang pernikahan gitu, bukan saat pengenalan dan perkenalan pertama seperti itu. Jadi wajar kan kalau seandainya saya tuh nggak tahu sifat jeleknya dia di awal-awal gitu. Terus ibu Mbak sekarang udah berapa lama nih nggak tegur-teguran sama Mbak, nggak negur Mbak? Udah hampir 2 bulan Mas Fadli. Oh gitu. Ya, itu coba lama nih. banget dan kita kan serumah gitu kan, nggak baik seperti itu. Oke. Coba Pak Ustadz. Mbak yang baik hati, dengan sadarnya Mbak akan kesalahan, itu pertanda Mbak sudah menjadi orang yang baik. Mohon maaf, langkah yang pertama yang harus dilakukan, yang pertama adalah jangan pikirkan permasalahan, tapi cari solusi. Yang lalu biarlah berlalu. Tinggal menyelesaikan yang pertama. Dalam penghentian tidak jadinya pernikahan itu diperbolehkan dalam Islam. Karena baru pinangan kan, itu diperbolehkan. Kalau terjadi sesuatu, yang pertama, kalau ada masalah dengan pernikahan ini, ternyata ketahuan, itu boleh, bagus. Dan Mbak tidak salah. Yang kedua, harus menyelesaikan lagi kembali untuk perbaikan hubungan silaturahminya dengan yang calonnya tersebut supaya jadi baik. Karena di zaman Rasulullah pernah kejadian ada orang tua yang memaksakan pernikahan kepada anaknya tidak mau. Ternyata Rasulullah membolehkan untuk tidak jadi pernikahan itu, disesuaikan dengan keinginan anak tersebut. Tinggal bagaimana Mbak, mohon maaf, mengganti perasaan orang tua. Dengan cara apa? Ibu kembali perasaan orang tua. Betul. Dengan cara apa? Jangan ingatkan pernikahan itu. Kalau perlu carikan pengganti sehingga tetap terjadi pernikahan dengan laki-laki. Pilihannya. Jadi tetap terjadi. Oke, gitu ya Mbak ya. Jelas ya Mbak ya. Mbak, Ya, makasih banyak. Mas Fadli, tapi masalahnya saya mau ngobrol yang baik-baik, memulai pembicaraan yang baik pun juga tetap nggak bisa. Gini Mbak, pasti Karena gini. Gini. Sebentar. Mbak yang baik hati gini.
mohon maaf orang tua, semarah-marahnya orang Betul. tua pasti masih ada pintu maaf untuk Betul. anaknya. Jadi cari saja selanya kapan kalau permasalahan yang pernikahan itu jangan diungkit lagi. Nggak usah diungkit, Jangan benar. diungkit. Jadi kita bikin permasalahan dalam artian hiburan buat orang Iya, tua. kayak momen-momen kemarin pas tuh lebaran, Lebaran. kita maaf sungkem, Nanti ya kan? kirimin aja uang kurban. Kan Oh Idul kurban. iya. Kirim aja kurban. Ya Mbak ya, pokoknya orang tua itu pasti akan memaafkan anaknya. Iya, yakin, pasti. yakin Mbak. Yakin. Ya. Yakin. Tapi Mbak harus usaha terus ya Mbak ya. Iya. Iya. Makasih saya banyak coba, loh, Pak Mbak. Ustadz, Bu Ustazah. Semoga ibu saya lebih baik ke depannya. Amin, Bersama amin ya anak Rabbal saya. Alamin. Amin. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak, tepuk tangan buat Mbak yang di rumah. Semangat terus ya Mbak ya. Nah ini sekarang nih kita lanjutkan lagi nih buat jamaah yang ada di studio juga jamaah yang ada di rumah. Berbicara tentang hukuman di akhirat bagi seorang istri yang bersifat boros. Mau tahu Bu? Mau tahu? Lemes amat, mau tahu aja, mau tahu banget. Kalau gitu langsung aja Ustadz Abdul Kafi. Tepuk tangan Ustadz Abdul Kafi, silakan. Ya, terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita masuk bagaimana hukuman di akhirat bagi seorang istri atau seseorang yang memang dia boros dalam kehidupan, yang mempunyai sifat boros. Bahwa para motivator mengatakan uang itu Bu seperti asap. Betul Pak, betul. Uang itu seperti asap. Kita membakarnya itu sulit. Tapi asap itu ketika tidak dipegang betul-betul, itu dia akan hilang dengan cepat. Itu namanya uang. Masuknya lama, keluarnya cepat. Betul Pak, betul. Betul Bu ya, ini namanya uang. Dan juga disinggung oleh guru kita tadi bahwa yang namanya boros bukan hanya dari materi saja. Tenaga juga boros, semuanya juga boros. Pokoknya yang berlebihan itu juga bisa dikategorikan boros. Maka banyak sekali orang yang menginginkan hidup hemat. Bahkan ayat yang tadi saya bacakan, yang kita sama-sama baca, itu luar biasa. Apa? Yaitu menjelaskan tentang pergi haji Bu. Ada kisah seorang juga luar biasa karena tidak boros, karena dia mengumpulkan, profesinya tidak tinggi Bu, mengumpulkan 21 tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun untuk pergi haji, dan alhamdulillah karena hemat bisa pergi haji. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan di bulan haji ini nanti kita mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah haji dan umrah. Maka setelah kita mempunyai sifat yang boros, apa dampak dan hukumannya? Pertama, yaitu dunia akhirat akan mendapatkan kesengsaraan. Pertama dunia, bagaimana dia tidak sengsara? Karena hidupnya boros. Harta yang dia cari kemudian dengan begitu mudahnya lepas. Seperti asap tadi saya katakan. Di akhiratnya pun begitu, mendapatkan kesengsaraan. Apalagi misalkan ini boros dalam kemaksiatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini bagi kaula muda juga biasanya seperti itu. Biasa dilalaikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gaming sampai berjam-jam. Giliran sholat yang mungkin hanya 5 menit dia ogah. Tahu Bu ogah? Gak mau ya, melalaikan. Terus main game atau main yang lainnya dia melalaikan. Kemudian yang kedua, hidup boros tadi sudah disinggung adalah saudaranya syaitan. Dan tahu Bu tempatnya syaitan di mana? Tempatnya syaitan betul adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang boros, ini dikategorikan di dalam Al-Qur'an adalah sebutnya al-musrif, yaitu orang yang boros, orang yang mu'tad. Dan satu lagi di akhirat, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Apapun itu. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Begitupun dengan sedekah. Ingat, berlebihan dalam sedekah juga tidak boleh. Misalkan hanya kita tinggal satu-satunya harta, kalau misalkan kita nggak makan ini harta, ini akan mati, itu nggak boleh. Ya, karena kita harus menyelamatkan jiwa kita. Tapi nggak apa-apa, banyak-banyaklah sedekah Bu, selagi kita buat kita juga ada. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita selaku umat muslim berdoa kepada Allah agar apa? Agar kita terhindar dari sifat yang namanya sifat boros. Amin. Ada Masya doanya Mas Allah. Fadli. Apa doanya? Gila. Allahumma ighfir lana dzunubana. Amin. Wa israfana. Amin. Fi amrina rasyada. Amin. Bi rahmatika ya arhamar Amin, ya rahimin. Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita Amin. baca doa ini, semoga kita bisa terhindar dari sifat boros. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Kafi. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Abdul Kafi. Buat jamaah yang studio dan juga jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana.
Masih banyak ilmu yang akan nanti diberikan oleh para narasumber kita mengenai tema kita hari ini. Jadi tetap di Islam itu Indah, karena nanti kita akan mendengarkan ada tausiah dari Ustaz Zarulung tentang bagaimanakah peran seorang suami jika memiliki istri yang boros. Dilanjutkan tausiah dari Ustaz Maulana tentang bagaimanakah agar seorang istri dijauhkan dari sifat boros. Setelah yang satu ini ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah, alhamdulillah. Jangan boros sayang, sayang bila uang hilang habis tak bermanfaat. Boros itu Ya pemirsa jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Aku mau nanya sama ibu ini, ibu kalau dikasih duit sama suaminya gimana? Pelit apa boros? Enggak. Habis suaminya terus terang gitu kalau ngasih uang langsung sama ibu. Ibu kan diserahkan, ibu lagi usaha, lagi berdua. Gitu, alhamdulillah ya. Baru usahanya nggak membawa keborosan ya. Jadi kalau kita ngomongin gimana sih kalau misalnya ada seorang suami yang punya istri boros. Bagaimana perannya nih? Suami itu penting banget buat ngasih tahu kita perempuan-perempuan yang pada boros, bener nggak? Saya kalau kagak ditahan, ya Allah capek deh. Karena saya lihat di sini nih ibu-ibu semuanya adalah ibu yang tawadu, tahu warna duit. Ya kan, biru berapa biru, ya kan? Ini nih. Jadi kalau ada seorang suami ya memiliki istri yang boros, peran pertama adalah ngomong dan ngomong, bicarakan baik-baik. Do you understand? Bicarakan baik-baik. Karena apa? Karena tidak bisa mendidik istri kecuali adalah seorang suami. Dan gak ada yang bisa ngertiin istri kecuali suami, bener gak? Masa mau curhat sama yang lain? Ya sama lakinya lah. Lu tau punya suami, gak mau ngomong sama laki. Katakan kepada suami, wahai suamiku, kenapa sih engkau tuh sama aku pelit banget misalnya. Kan aku juga ketika dikasih juga untuk ngatur semuanya. Buat anak, buat SPP, buat listrik, buat sampah, dan sebagainya. Emak-emak banget ya. Ya kan kita kalau yang namanya dapat duit nih ya, udah disiapin ini buat ini. Jadi katakan kepada suami, udah kita bicara baik-baik. Kan boros menurut Mas belum tentu boros menurut saya. Ya kan? Menurut Mas saya boros, padahal Mas saya cuma belanja 25.000. Tapi kan menurut orang lain belum tentu. Kan kita sesuai kemampuan. Mana sih? Jangan suka dengerin kata orang juga, Mas. Kalau dibilang suami itu boros atau istri itu boros, jangan. Istri juga sebagai seorang istri, jangan yang namanya bergaul juga bawa-bawa kemborosan. Karena apa ya, kalau udah banyakan bergaul, banyak apa kata orang, tetangga beli kulkas, kita yang masuk angin. Ya kan, tetangga pakai kipas angin, ibu yang gitu-gitu. Gak boleh kayak gitu, itu namanya artinya suami tidak memberikan peran. Kenapa? Bicarakan baik-baik. Dan yang kedua, nasihatilah istri dengan kata-kata, dengan kisah-kisah yang baik-baik, benar nggak? Tuh, mah tuh, ada tuh tetangga tuh ya, yang namanya banyak utang segala macam gara-gara boros, akhirnya dia nggak punya apa-apa di masa tua. Jadi kita harus hemat. Contohnya dalam Quran, boleh nggak kita yang namanya hemat itu nabung? Boleh nggak kita nyimpen, nyelengin? Nyelengin pakai kaleng susu, ya? Atau nggak kaleng apa tuh, ya kan? Orang dulu katanya, emang kita orang dulu dikata juga apa ya kan? Nah, nyalengin kenapa? Dalam surat Yusuf sudah dinyatakan. Ingat nggak waktu Nabi Yusuf ada yang curhat tentang mimpi seorang raja, ya kan? Bu, wahai Nabi Yusuf, aku ngimpi ada 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus. Maksudnya apa tuh? Ada padi yang namanya bulirnya gemuk, ada bulirnya udah habis. Maksudnya apa? Oh, itu kamu harus jaga-jaga. Karena apa? Yang namanya hidup tuh nggak selalu sehat, bener nggak? Yang namanya hidup tuh nggak selalu produktif. Ada kalanya di PHK, segala macam. Nyimpen makanya. 7 tahun ketika masa makmur artinya apa? Kerjakan, tabung. Nanti kalau kamu hadapin masa paceklik, hello, baru tau rasa. Makanya jangan boros ya. Jadi peran penting dari suami sangat-sangat baik. Apalagi dia harus pengertian. Nasihatnya dengan kisah, jangan diomelin. Perempuan udah diomelin, udah pusing. Kenapa? Banyak yang dikerjain. Yang nyuci siapa bu? Yang nyetrika? Yang nganterin anak? Ibu tuh istri apa asisten rumah tangga? Semuanya dia yang ngerjain ya? Hidup ibu-ibu. Allahu Akbar.
Begitu dong. Jangan remehkan emak-emak pengajian ya. Kalau sudah belanja, kelar hidup lo. Dan yang ketiga, kita selalu berdoa. Semoga suami juga mendoakan kita sebagai istri. Karena peran seorang suami itu penting. Kalau istrinya jadi orang yang buruk akhlak, gak akan dia dapat yang namanya rezeki yang banyak. Allahumma inni a'udzubika min imra'atin tusayyibuni qabla waqtil musib. Jauhkan aku ya Allah, jauhkan aku dari seorang istri yang membuat aku beruban sebelum waktunya. Tua sebelum waktunya. Itu ada hadisnya. Mudah-mudahan kita menjadi istri yang solihah. Jauhkan dari keborosan. Amin ya robbal alamin. Amin. Makasih banyak Ustaz Alulung. Tepuk tangan dulu untuk Ustaz. Baik. Kali ini kita akan bahas apa sih solusi buat kita semua, utamanya ibu-ibu yang dalam hal ini lagi diomongin, atau bisa jadi bapak-bapak yang lagi merasa bahwa dirinya lah yang kena dengan masalah ini. Jangan boros sayang. Bisa jadi ini tertuju kepada istri dan bisa jadi tertuju kepada suami. Silahkan jadikan ini sebagai nasihat. Melawan perilaku boros. Pertama-tama yang harus kita lakukan, yakinkan bahwa perilaku boros itu adalah perbuatan setan. Ketahuilah, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Allah kasih kita harta untuk bisa dimanfaatkan jadi rezeki. Harta belum tentu jadi rezeki, tapi rezeki itu adalah harta kita. Karena harta hanya sekedar pemilikan, tapi rezeki yang dimanfaatkan. Tapi ketika harta itu tidak dimanfaatkan, jadi pemborosan. Buat apa banyak harta kalau tidak dimanfaatkan? Ibu, manfaatkan. Ibu cari harta, simpan buat apa? Yang kedua, tinggalkan sifat sombong. Jangan sampai harta kita yang membuat kita angkuh. Ketika dia miskin, ketika dia tidak punya apa-apa, temannya banyak. Tapi ketika dia berharta, uangnya banyak, justru timbullah kesombongan. Tahu, harta datang, tapi sahabat kabur, keluarga pergi. Buat apa banyak harta kalau tidak ada keluarga, tidak ada teman, sendiri di dunia ini. Mati sebelum waktunya, tidak didoakan orang, malah orang benci pada dia. Gunanya harta itu dikeluarkan zakatnya supaya orang mendoakan kita. Orang akan berkata begitu besarnya manfaatnya yang dia miliki. Jadi bukan boros ketika kita bersedekah, bukan boros ketika kita mengeluarkan zakat. Justru disitulah letak pemanfaatannya. Makan, pakai, sedekahkan. Kemudian yang ketiga, setelah kita tahu ini adalah perbuatan syaitan dan hilangkan dari sifat kesombongan, ketahuilah harta itu, apa yang kita miliki itu akan dipertanyakan dan bisa jadi bahan bakarnya apinya neraka. Yakinkan bisa jadi ini harta ini akan menyiksa padaku. Sehingga hati-hati. Orang-orang yang senantiasa memikirkan akan akhirat, yakinlah pemborosan tidak akan mungkin ada padanya. Ibu-ibu yang di rumah lagi nonton, aku akan membawa anakku, keluargaku, harta ini titipan suamiku, akan ditanya di hari kemudian. Sehingga melahirkan sifat hemat, sifat qanaah, sifat syukur. Kemudian hindarkanlah berlebih-lebihan. Ketahuilah, justru dengan berlebih-lebihan itu membuat kita apa? Repot. Membuat kita terhina, dicemooh orang. Kalaupun ada nasi yang basi, yang harus kita buang, tetap kita bersedekah. Ya Allah, saya niat bersedekah kepada makhlukmu yang lain. Makan secukupnya. Ngapain kita masak banyak-banyak kalau kita cuma 2 orang, 3 orang satu rumah? Pikirkan betapa banyak orang yang kelaparan pingin makan tapi tidak ada. Justru kita menghambur-hamburkan makanan. Tanyakan pada suami, tanyakan pada anak, mau makan apa? Supaya tidak ada pemborosan.
Kalaupun mau membuang makanan, sekali lagi, kalaupun mau membuang nasi, makanan sisa, tetap kita berniat, saya niat untuk sedekah, sehingga tidak menjadi mubazir. Amalkan hidup sederhana, lihat ke bawah. Amalkan hidup sederhana, lihat sekitar kita. Amalkan hidup sederhana. Kalau aku begini, aku orang tidak tersinggung. Sementara tetanggaku kelaparan, sementara saya ketawa terbahak-bahak bersama anak cucuku. Astagfirullahaladzim, ya Allah, yakinkan pada diri kita, membelanjakan di jalan Allah itu bukan pemborosan, tapi justru pemanfaatan luar biasa. Bisa jadi uang 1.000 ini yang saya masukkan di celengan masjid, bisa jadi bermanfaat untuk beli paku, sehingga dipasanglah jam dinding di masjid, sehingga terpasang. Ternyata 1.000 rupiah ini sangat bermanfaat, karena jadi paku, jadi sedekah jariah. Setiap orang melihat, gara-gara kita jam itu ada di dinding. Jadi jangan pernah memandang enteng amal sedikit. Hidup sederhana, hidup qanaah, hidup syukur, justru kita kaya. Karena sesungguhnya kekayaan itu bukan di harta, tapi kekayaan itu di sini. Pasangan hidup kita tidak melihat harta kita, pasangan hidup kita tidak melihat kelebihan kita, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan atas harta itu. Ibu-ibu, catat pengeluaran, sehingga jadi pembelajaran buat bulan depan. Oh, ternyata ada masalah bulan kemarin, tapi bukan sesuatu yang membuat kita jengkel, saling menyalahkan, bukan solusi. Untuk itu, belajarlah untuk berhemat. Ajarkan anak-anak kita untuk menabung untuk masa depannya, bukan untuk kaya sekarang tapi miskin di akhirat. Bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim tiap pagi. Setiap pagi baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Siapa yang baca ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 3 kali tiap pagi, terhindar penyakit dalam, terhindar penyakit luar, terhindar stres, dan terhindar miskin di hari tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu hadil siratal mustaqim. Masya Allah, mungkin kita bisa tarik kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, silakan. Kesimpulan kita dari tema hari ini menarik sekali. Ayo, yang di rumah, termasuk yang di sini, camkan dalam hati kita. Hari ini saya akan hemat. Hari ini saya pikirkan masa depanku. Ketahuilah, harta ini akan diminta pertanggungjawabannya. Dari kemudian, harta ini akan dituntut. Harta ini akan membelenggu aku. Harta ini akan menyerat aku. Ayo, jadikan harta kita bermanfaat untuk sekarang, bermanfaat untuk ke depan, dan penyelamat kita untuk di surga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tausiah disampaikan oleh para narasumber kita. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Kak Ros. Boleh saya sama maju ke depan, Kak Ros? Terima kasih, tepuk tangan buat Kak Ros. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah datang jauh-jauh dari Garut. Tepuk tangan buat jamaah dari Garut. Masya Allah. Terima kasih juga buat jamaah yang ada di rumah nih, yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Mungkin kita akan ingatkan, jangan lupa yang di sore itu jam 5 ada berita Islami masa kini. Dan ada salah satu berita menarik nih, seperti surah An-Nisa yang ditulis di salah satu dinding di universitas di Amerika Serikat. Pasti penasaran banget, makanya jangan sampai ketinggalan. Jam 5 sore ya, nanti jam 5 sore di Trans TV. Mungkin insya Allah besok kita akan ketemu lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.